Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak guru hebat dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah SPD MSI dari SMP Negeri 8 Salatiga. Salam dan bahagia. Mohon izin untuk menyajikan aksi nyata saya, yaitu dalam topik raport pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Semoga berkenan dan bermanfaat dari apa yang saya sajikan. Langsung saja kita mulai ya. Dalam raport pendidikan sebagai sumber data perencanaan, kita harus menyelesaikan dua modul, yaitu modul yang pertama mengenal raport pendidikan dan modul yang kedua pendalaman raport pendidikan. Setelah itu kita melaksanakan aksi nyata. Dan aksi nyata yang saya pilih adalah ini, ya, melakukan refleksi pribadi tentang profil pendidikan. Dengan sumber adalah raport pendidikan, kita menganalisis, kemudian kita merefleksi, dan ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, langsung saja kita melakukannya. Tetapi tidak ada salahnya kita bahas dulu sedikit mengenai apa itu raport pendidikan, ya. Platform raport pendidikan adalah aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi raport pendidikan dan profil pendidikan apa saja yang ada di dalamnya. Bagaimana satuan pendidikan memanfaatkan informasi tersebut? Mari kita lihat satu persatu. Raport pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Indonesia dan mewujudkan semangat untuk mencapai visi pendidikan Indonesia. Dan ini merupakan platform yang menyediakan informasi profil pendidikan dan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan. Data diambil dari asesmen nasional yang menilai AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar suatu satuan pendidikan atau daerah. Sedangkan tujuan rapor pendidikan sendiri yaitu sebagai dasar analisis, sebagai perencanaan, mewujudkan semangat mencapai visi satuan pendidikan, tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Profil pendidikan sendiri adalah suatu laporan mengenai layanan pendidikan dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan untuk landasan meningkatkan pelayanan mutu pendidikan satuan pendidikan, ya, dan dinas dapat menjadikan profil pendidikan ini sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, ya, akar masalahnya, dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh dengan perencanaan berbasis data. Dari profil pendidikan, kami membaca capaian dari tiap indikator layanan di satuan pendidikan yang tempat saya mengajar, khususnya yaitu indikator prioritas. Refleksi secara pribadi mengenai capaian dari tiap indikator layanan di satuan pendidikan, ini ya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang ada di lembar perintah aksi nyata adalah sebagai berikut. Dimensi rapor pendidikan yang terdapat di jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap satuan pendidikan. Dan inilah rapor pendidikan sekolah kami, ya. Ada yang berwarna merah yang harus diintervensi khusus, ya, ini berwarna merah. Kemudian ini kelanjutannya, ya, ada yang berwarna merah lagi, bahkan presentasinya masih 0, yaitu pengalaman pelatihan KTK, ya. Ini masih merah, tahap merintis, presentasinya juga masih 0.
Kemudian ini masih ada yang merah lagi kurang, yaitu pemenuhan kebutuhan guru. Nah, ini sudah cukup baik. Nah, inilah prioritas rekomendasi dari rapot pendidikan kami, yaitu kategori iklim kebinekaan toleransi, tetapi kami akan menyoroti yang paling rendah. Yang paling rendah adalah ini, kemampuan numerasi, yaitu masih 1,88, dan ini ya yang patut kita tangani lebih dulu menjadi skala prioritas. Dan ini sistem sikap inklusif juga, dan kesejahteraan psikologis guru. Nah, pertanyaan yang pertama, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang cukup baik? Kondisi atau fakta apa saja yang ibu dan bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? Ya, dicontohkan apa yang ditemukan pada peserta didik, tenaga kependidikan, dan lingkungan satuan pendidikan. Dan inilah hasil identifikasi saya ya. Indikator layanan yang memperoleh capaian yang cukup baik itu antara lain literasi, kemudian karakter, kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kemudian iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, iklim inklusivitas, dan partisipasi warga sekolah. Ini menunjukkan capaian cukup baik. Kondisi atau fakta apa saja yang ibu dan bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? Nah, ini hingga tua nanti kan ku sayangi. Cukup. Ini kebetulan saya ambil yang ringan, yaitu yang ada di TikTok. Kami selalu mendokumentasikan literasi-literasi yang ada di sekolah kami kepada murid-murid kami, dan literasi sudah konsisten berjalan setiap hari, banyak produk yang dihasilkan, sehingga capaian kalau memang cukup baik itu memang sudah berjalan. Mari berliterasi di kelas 7C cerdas. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah bi ummi. Kemudian juga yang bagus, yang cukup baik lagi adalah karakter. Karakter di sini yang karakter religius sudah tidak diragukan lagi, sesuai jadwal itu tiap hari 2 kali pembiasaan religius, di pagi dan juga di siang hari. Pagi antara literasi tadarus, kemudian di kelas literasi juga berjalan, kemudian siang harinya pun bergantian, separuh tadarus juga separuh sholat zuhur ya. Pagi juga sama. Jadi itu sudah menjadi benar-benar sudah menjadi kebiasaan sehari-hari di sekolah kami, sehingga memang literasi dan karakter sudah tidak bisa diragukan lagi. Dan 5S masih berhubungan dengan karakter. 5S itu berjalan juga konsisten setiap hari. Siswa selalu salam, senyum, sapa, sopan, santun. Dan soal sopan santun siswa ini sudah tidak diragukan lagi. Kami sebagai guru menerapkannya sehari-hari, bahkan
Ketika kami keluar, kami selalu disapa siswa dengan tanpa henti ya. Karena itu adalah sikap baik, kami dengan tidak lelah juga membalas sapaan mereka. Pelaksanaan 6 dimensi profil pelajar Pancasila sudah berjalan baik, konsisten, dan berlangsung setiap hari ya. Mau kebersihan, mau gotong royong, disiplin, kebinekaan global, religius, ketakwaan dan sebagainya, semuanya sudah berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun dan sudah menjadi konsistensi di sekolah kami. Pelaksanaan P5 pun juga berjalan dengan lancar dan tertib. Kemudian sekolah kami juga menerapkan sekolah ramah anak yang kami hormati Ibu Kepala Dinas DP3A PPKB Kota Salatiga, Ibu Yuni Mandarwani Sajenagung. Yang kami hormati Bapak Ketua RW ya, semua rapat ke tangan ya. Juga di dalamnya hal-hal mengenai ramah anak, perundungan, kekerasan seksual, dan juga intoleran sudah kami sosialisasikan kepada siswa kami, dan mereka semua mengenal dan menerapkan anti ketiganya dengan berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih ku ucapkan kepada keluargaku, karenamu aku ada di sini. Kemudian mengenai pendidikan inklusi, kami melayani siswa inklusi dengan baik, juga dilakukan parenting kepada orang tua, siswa maupun juga warga sekolah. Kami melaksanakan kebiasaan kebersihan. Masih ingat sudah yang dulu. Untuk peran warga sekolah dalam menciptakan sekolah nyaman sudah optimal. Kami di sekolah kami semua warga sekolah mendukung program-program yang sudah dicanangkan oleh sekolah kami dengan 100% ya, sehingga kami benar-benar melayani anak dengan kondisi yang mereka inginkan, yang sesuai dengan peran mereka, sesuai dengan tupoksi mereka, apa yang diinginkan mereka. Kemudian untuk pembelajaran dan kualitas pembelajaran tak diragukan lagi ya. Karena apa? Bapak Ibu Guru Spansa atau SMP Negeri 8 Salatiga selalu melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai guru dengan penuh dedikasi tinggi. Mereka sangat kreatif, inovatif, dan dapat menjadi teladan bagi siswa baik kedisiplinan maupun karakter baik lainnya. Ada
supervisi akademik rutin dari tim PKG sehingga kami selalu merefleksi diri dan mengevaluasi diri. Selanjutnya, struktur dan fungsi dari dan dia sudah pada yang pertama yang di atas biasanya mengalami modifikasi, ada yang menjadi dan untuk ini ya, penggunaan media dan penggunaan bahan ajar buat itu guru-guru di sekolah kami sudah menerapkannya dengan membuat bahan ajar sendiri dan dibuat sekreatif mungkin mengikuti tuntutan zaman, ada dengan TikTok, dengan YouTube dan dengan sebagainya, ataupun juga dengan media yang manual. Dan juga kebanyakan membuat video pembelajaran di channel YouTube mereka. Seperti saya membuat materi pelajaran itu lebih dari 200 video pembelajaran yang saya buat untuk melayani siswa-siswa kami. Penggunaan media dan alat peraga hasil inovasi sendiri juga Bapak Ibu Guru SMP 8 Negeri 8 Salatiga laksanakan ya. Ini adalah contoh sebagian kecil dari hasil yang mereka gunakan dalam pembelajaran. Dan di sekolah kami banyak inovasi. Nah, apalagi inovasi tentang adiwiyata. Kebetulan sekolah kami adalah peringkat 2 terbaik tingkat Jawa Tengah adiwiyata ya, sehingga banyak sekali inovasi di bidang adiwiyata yang memang ada di sekolah kami. Contohnya ini Bunda Gelati, bunga dari gelas aqua plastik, Lavikon, lampion virus corona, Bugar Bari, pembuatan pagar dan ban pelangi, elang buah, ekobrik pelangi botol aqua, api, aksi peningkatan imun oleh siswa dan sebagainya. Tanja Kubi ya, pembuatan meja kursi dari ekobrik. Banyak sekali inovasi yang ada di sekolah kami. Dan ini masih ada. Kalau ini tentang inovasi tentang lingkungan, tentang kebersihan, yaitu Saber Pungli, Sabtu Bersih Peduli Lingkungan. Kemudian Bunta Karak, kebun dan taman karakter adiwiyata. Kemudian lagi Mami Jumbah ya, 5 menit jemput sampah dan sebagainya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang belum baik? Kondisi atau fakta apa saja yang Ibu dan Bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? Nah, kami akan berusaha menjawab, yaitu indikator yang memperoleh capaian belum baik itu adalah yang pertama, kemampuan numerasi, di mana sebagian besar peserta didik dalam kategori cakap dan dasar dengan nilai 1,88 ya. Kemudian yang kedua, pengalaman pelatihan GTK di rapot pendidikan kami masih tertulis 0 atau merintis. Nah, kondisi atau fakta apa saja yang ditemukan di satuan pendidikan? Sebenarnya sudah ada Bapak Ibu Guru yang mengikuti pelatihan, tetapi prosentasinya itu masih rendah. Contohnya pelatihan di guru belajar dan berbagi. Dan ini ya, sebenarnya sudah ada yang pelatihan. Seperti saya sendiri sering melakukan pelatihan di SIMKB. Ada beberapa guru juga melakukan pelatihan, tetapi memang konsentrasinya atau prosentasinya itu sangat rendah, sehingga di rapot pendidikan masih tertulis 0. Kemudian kalau yang untuk numerasi memang belum banyak Bapak Ibu Guru yang menerapkan di kelasnya hal-hal mengenai numerasi. Kemudian hal baik apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapot pendidikan yang telah dilihat? Ini melatih kemampuan numerasi siswa. Sudah ada beberapa Bapak Ibu yang melakukan numerasi kepada siswa, termasuk buku perpustakaan tentang numerasi kepada siswa untuk dibawa pulang untuk dipelajari. Tapi ya memang prosentasinya masih rendah atau kecil.
Kemudian untuk keikutsertaan guru dalam pelatihan antara lain sekolah kami ini yang pertama mengikuti pelatihan di platform Merdeka Mengajar, dan ini merupakan wajib, Bapak Ibu guru semua diwajibkan. Semuanya juga sudah progres ya, sudah progres dan mulai menyelesaikan pelatihan satu persatu. Kemudian juga mengikutkan beberapa Bapak Ibu guru dalam pelatihan IKM di BK di Kladja Salatiga, terutama yang kemudian juga di sekolah kami setahun 2 kali tiap semester melakukan yang namanya workshop sekolah. Workshop sekolah ini tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi kami warga sekolah agar mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang terupdate saat ini, yaitu implementasi kurikulum Merdeka. Buatan video pakai PowerPoint, pakai Canva, pakai apapun, dan ini hampir semua MGMP di Kota Salatiga melaksanakan kegiatan yang mewajibkan anggotanya, yaitu kegiatan kolektif, termasuk juga yang ada di SMP Negeri 8 Salatiga. Kebetulan SMP Negeri 8 Salatiga juga sebagai tuan rumah MGPK. Selain itu semua Bapak Ibu guru diwajibkan juga mengikuti, termasuk saya mengikuti MGMP IPA Kota Salatiga karena saya adalah guru IPA di Kota Salatiga. Pertanyaan yang keempat, bagaimana rapor pendidikan membantu ibu dan bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikan? Jawabannya adalah ini. Dari hasil rapor pendidikan, kami jadi tahu apa yang perlu kami perbaiki dan kami benahi untuk di tahun berikutnya itu akan kami laksanakan, serta apa saja yang perlu dipertahankan konsistensinya dari hasil rapor pendidikan yang sudah cukup baik ya, kalau perlu kita tingkatkan agar apa kualitas pendidikan di satuan pendidikan kami selalu meningkat untuk kebahagiaan dan kesejahteraan siswa dan warga sekolah. Dan inilah umpan balik dari siswa kami. Mereka hampir semuanya sepakat bahwa literasi dan juga karakter sudah berjalan bagus di sekolah kami. Untuk pelatihan guru mereka mendukung karena untuk meningkatkan kompetensi, tetapi ada sedikit belum berjalan lancar, yaitu mengenai inklusi, mengenai 3 dosa besar dalam pendidikan ya, perundungan, intoleran, dan juga kekerasan seksual. Kalau intoleran dan kekerasan seksual tidak ada masalah, tetapi untuk perundungan mereka masih mengisikan, masih ada sedikit karena terlalu kebanyakan bercanda ya, ini canda, atau memang barangkali mereka tidak bisa membedakan antara bully dengan canda. Nah, itu akan menjadi tugas kami sebagai di sekolah untuk nanti itu menangani hal tersebut. Nah, ini kebanyakan untuk kasus pembulian itu ini kadang-kadang masih ada. Nah, ini ya untuk pembulian. Kalau untuk intoleransi tidak ada, pelecehan sosial juga tidak ada ya, pelecehan seksual juga tidak ada, atau kekerasan seksual juga tidak ada. Jadi hanya ada sedikit pembulian. Mereka menulisnya adalah seperti ini, kadang-kadang masih ada tapi cuma sedikit, kemudian iya tapi sudah jarang. Nah, seperti itu. Dan ini, nah ini juga sama, sudah tapi masih ada beberapa murid yang masih membuli, sudah jarang terjadi. Nah, intinya itu, yang lainnya sudah bagus semua. Dan ini adalah umpan balik dari siswa kami. Mereka bicara jujur apa yang memang terjadi di sekolah.
Demikian aksi nyata saya di rapot refleksi dari rapot pendidikan di SMP Negeri 8 Salatiga. Semoga video ini berkenan dan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.